Inilah detik-detik iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikhail, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis dengan bantuan 70.000 malaikat Zabaniyah yang membawa rantai neraka. Malaikat Israel turun dengan wujud mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru yang ada di bumi, namun usahanya hanya sia-sia karena malaikat maut selalu berada di sampingnya. Hingga iblis tiba di pemakaman Nabi Adam alaihi salam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel mengeluarkan gelas dari neraka Ladzo dan Syair, lalu ditimpakan gelas itu pada iblis. Kemudian malaikat Zabaniyah menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah melesat menghujani iblis, hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat ia pertama kali dilaknat. Dosa yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah. Inilah detik-detik iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikhail, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis dengan bantuan 70.000 malaikat Zabaniyah yang membawa rantai neraka. Malaikat Israel turun dengan wujud mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru yang ada di bumi, namun usahanya hanya sia-sia karena malaikat maut selalu berada di sampingnya. Hingga iblis tiba di pemakaman Nabi Adam alaihi salam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel mengeluarkan gelas dari neraka Ladzo dan Syair, lalu ditimpakan gelas itu pada iblis. Kemudian malaikat Zabaniyah menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah melesat menghujani iblis, hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat ia pertama kali dilaknat. Dosa yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah. Inilah detik-detik iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikhail, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis dengan bantuan 70.000 malaikat Zabaniyah yang membawa rantai neraka. Malaikat Israel turun dengan wujud mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru yang ada di bumi, namun usahanya hanya sia-sia karena malaikat maut selalu berada di sampingnya. Hingga iblis tiba di pemakaman Nabi Adam alaihi salam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel mengeluarkan gelas dari neraka Ladzo dan Syair, lalu ditimpakan gelas itu pada iblis. Kemudian malaikat Zabaniyah menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah melesat menghujani iblis, hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat ia pertama kali dilaknat. Dosa yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah. Inilah detik-detik iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikhail, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis dengan bantuan 70.000 malaikat Zabaniyah yang membawa rantai neraka. Malaikat Israel turun dengan wujud mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru yang ada di bumi, namun usahanya hanya sia-sia karena malaikat maut selalu berada di sampingnya. Hingga iblis tiba di pemakaman Nabi Adam alaihi salam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel mengeluarkan gelas dari neraka Ladzo dan Syair, lalu ditimpakan gelas itu pada iblis. Kemudian malaikat Zabaniyah menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah melesat menghujani iblis, hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat ia pertama kali dilaknat. Dosa yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah.